Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back. Selamat datang kembali di kanal YouTube kami UPTD PPKS. Ketemu lagi sama aku, Sarah Jasmine. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, teman-teman boleh siapin snack atau minumannya karena kita akan mulai ngebahas hal-hal seru di podcast kita kali ini. Teman-teman, mungkin teman-teman sering menemukan remaja usia belasan sampai mungkin 20-an awal, entah itu di jalanan atau mungkin di tempat-tempat umum atau mungkin di restoran. Mereka memulung, mengemis atau mungkin mengamen. Kadang kita merasa sedih ya, kenapa anak-anak remaja di usia seperti itu yang seharusnya mereka sekolah, harusnya mereka mengembangkan potensi mereka, harusnya mereka bekerja dengan pekerjaan yang layak, tapi mereka malah melakukan pekerjaan yang seperti itu. Nah teman-teman, rupanya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial sudah menyediakan salah satu, kalau dulu panti ya, sekarang jadi pusat pelayanan sosial yang khusus menangani permasalahan remaja seperti yang Sarah sebutkan tadi, yaitu adalah UPTD UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Remaja atau UPTD PPS GBR. Teman-teman, kita akan tanya-tanya langsung dengan narasumber yang muda, berbakat, kemudian beliau juga sangat peduli terhadap remaja-remaja yang terlantar begitu. Nah, mari kita sambut teman-teman. Selamat datang kepada Bapak Ari Herianto S, STPMM. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman, kita ucapkan terima kasih dulu nih ya ke Pak Ari. Makasih Bapak udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Assalamualaikum, Sampurasun. Nah, terima kasih Bapak untuk sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. Mungkin Bapak, Sarah dan teman-teman di rumah pasti pengen tahu banyak nih mengenai UPTD PPS GBR ini gitu ya. Khususnya mungkin bagaimana nih caranya kita mendaftarkan anak-anak remaja yang seperti Sarah sebutkan tadi ya ke UPTD PPS GBR. Sebelumnya mungkin Sarah ingin tanya dulu Bapak, adakah kriteria khusus dari remaja-remaja tersebut yang boleh masuk ke UPTD PPS GBR? Ya, baik, terima kasih. Kriterianya adalah sebenarnya anak-anak di kita itu sasarannya remaja terlantar usia 17 sampai 21 tahun. Mereka bisa yatim atau piatu misalnya, atau anak-anak putus sekolah, kemudian anak-anak yang misalnya korban bullying dan lain sebagainya. Nah, itu dikirimkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, dikirim ke kita. Nah, bisa juga hasil penjangkauan dari Bapak dan Ibu pekerja sosial misalnya ketika menemukan permasalahan-permasalahan di daerah kabupaten kota, atau juga kepala desa yang bisa mengirimkan ke kita gitu. Intinya mereka harus dapat rekomendasi dari dinas sosial setempat kalau mau masuk ke UPTD kita gitu. Oke, berarti selain dia berusia 17 sampai 21 tahun, kita juga harus rujuk dulu begitu ya, rujuk dulu oleh dinas sosial setempat. Betul, gitu, agar kita tidak salah sasaran gitu. Jadi diketahui oleh dinas tempatnya gitu. Baik. Kemudian Bapak, apabila ada anak-anak yang mau mendaftar atau kita daftarkan atau kita rujuk, adakah persyaratan khusus nih, mereka harus bawa apa dulu gitu ke sana? Nah, persyaratannya diantaranya adalah KK, KTP misalnya, atau fotokopi ijazah bagi yang dia sudah tamat pendidikan formal gitu. Tapi meskipun mereka tidak memiliki KK atau KTP, mereka tetap bisa mendaftar ke kita gitu. Bahkan nanti di kita bagi mereka yang tidak memiliki KTP, kita bantu untuk membuat dokumen administrasi kependudukan gitu. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kalaupun misalnya teman-teman remaja di luar sana tidak punya KTP atau KK, bisa dibantu di UPTD PPS GBR gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian Bapak, kalau untuk alurnya begitu ya, bagaimana sih alur untuk anak-anak remaja ini mendaftarkan diri sebagai calon klien di UPTD PPS GBR? Ya, alurnya kita juga sekarang sudah menyediakan nih berbasis digital. Jadi kita kan bisa menggunakan website. Nanti bisa diinfokan aja sama hostnya untuk website pendaftarannya. Jadi nanti teman-teman bagi yang berminat untuk masuk ke kita, nanti bisa daftar melalui aplikasi itu. Nah, nanti akan di-share itunya. Bisa dilihat di bawah sini ya linknya. Nah, itu nanti kita akan melakukan seleksi secara akan masuk ke tim kami untuk diseleksi gitu. Nanti akan kita seleksi apakah mereka itu memenuhi kriteria atau tidak gitu.
Berarti ada proses Ada seleksinya proses juga ya. seleksinya gitu. Betul. Untuk memastikan bahwa mereka itu benar-benar sasaran kita gitu. Betul-betul remaja yang membutuhkan bantuan gitu ya. Betul. Betul. Kemudian Bapak selanjutnya di UPTD PPS GBR ini Ya. ada pelayanan apa saja sih yang diberikan? Apakah mereka hanya diberikan pelayanan sosial aja atau ekstra gitu? Ada yang lainnya Ya, juga? betul. Jadi kita tugas kita adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap remaja terlantar. Nah, apa yang kita berikan? Yang kita berikan adalah yang pertama, bimbingan fisik. Bimbingan fisik itu apa? Di kita mereka agar bukan hanya dilatih tentang bimbingan lainnya, tapi juga mereka harus memiliki fisik yang prima. Mereka juga ada bimbingan fisik seperti olahraga dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bimbingan mental. Di kita ada bimbingan mental, di mana di kita mereka diajarkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian juga ada bimbingan keterampilan. Nah, untuk bimbingan keterampilan ini ada 5 jurusan nih. Jadi para remaja yang akan masuk ke kita bisa memilih. Mereka akan memilih jurusan apa? Ada jurusan barista. Seperti kita tahu kan sekarang tren di mana-mana itu banyak coffee shop di Jawa Barat ini. Jadi kalau anak-anak remaja di kita yang ingin menjadi barista kan sekarang keren tuh, jadi profesi yang gaul gitu. Betul. Nah, itu mereka bisa mengambil jurusan barista. Kemudian ada juga barber. Seperti kita tahu barber itu kan kalau dulu mah hanya dicukur di bawah pohon. Sekarang itu potong rambut itu sudah menjadi kebutuhan gaya hidup lah gitu. Jadi bukan hanya kucing aja yang grooming, tapi laki-laki juga harus grooming. Salah satunya melalui potong rambut itu. Iya, nah, kemudian selanjutnya ada bimbingan tata boga. Nih kalau yang suka memasak bisa ngambil jurusan tata boga atau mau jadi chef misalnya kayak gitu. Kemudian ada juga jurusan montir motor serta ada jurusan satu lagi menjahit. Nah, itu 5 jurusan. Kemudian kita juga ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial itu diberikan oleh pekerja sosial. Jadi bagaimana mereka itu bisa dilatih kepercayaan dirinya, karena permasalahan terbesar anak-anak yang kita terima itu mereka rendah banget kepercayaan dirinya. Nah, dilatih oleh pekerja sosial itu bagaimana mereka bisa berbicara, bagaimana mereka bisa bertemu dengan orang baru gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa kegiatan bimbingan yang akan kita berikan di sana gitu. Oh, berarti tidak hanya bimbingan keterampilan, ada juga fisiknya, ada mental, spiritual, juga sosial, gitu, begitu ya. Lengkap sekali berarti di sana bimbingannya. Ya. Itu kira-kira memberikan bimbingan tersebut di UPTD PPS GBR itu dalam jangka waktu berapa lama ya, Pak? Nah, di kita masa bimbingannya kurang lebih 5-6 bulan gitu. Jadi kenapa perlu 5-6 bulan? Karena kan anggap sajalah kan untuk menjadi sukses itu kan tidak tiba-tiba gitu. Jadi anggaplah ini prosesnya gitu. Jadi mereka harus rela untuk meninggalkan tempat tinggal atau desa halamannya untuk mengikuti bimbingan di UPTD PPS GBR ini gitu. Oh, berarti 6 bulan, 5-6 bulan Betul, itu mereka waktu tinggal di asrama di sana. tinggal gitu. di asrama. Kemudian fasilitas apa nih, Pak, yang diterima anak-anak kalian di sana? Nah, anak-anak di sana kita berikan mereka makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam kita berikan makan. Kemudian juga mereka diberikan uang saku. Selanjutnya juga mereka diberikan seragam, alat mandi dan lain sebagainya gitu. Jadi selanjutnya juga ketika mereka keluar, mereka diberikan toolkit sesuai dengan jurusan yang diikuti. Kalau misalnya dia jadi jurusan barista, maka diberi mesin kopi gitu. Kemudian mereka juga dibekali dengan sertifikat kompetensi gitu. Agar sertifikat itu kenapa tujuannya untuk meningkatkan daya saing mereka ketika keluar gitu. Jadi mereka bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar sana gitu. Itu mungkin beberapa yang kita berikan gitu. Itu fasilitasnya. Lengkap sekali ya. Ya. Boleh dijelaskan nggak Pak kira-kira di sana itu kegiatannya seseru apa gitu Pak? Contohnya aja misalnya dari pagi mereka apa gitu. Seru sekali sih sebenarnya. Mungkin kegiatannya dari awal bagi yang muslim mungkin kita ada sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian juga setelah itu ada olahraga pagi. Setelah olahraga pagi kemudian makan. Setelah makan ada apel pagi. Setelah apel pagi kemudian ada bimbingan di kelas tuh. Setelah di kelas mungkin istirahat makan siang. Kemudian setelah itu mereka ada bimbingan ekskul, kita ada keterampilan tambahan, ada farming dan massage. Jadi farming ini kita berikan, kenapa? Karena di Indonesia itu sebagai negara agraris, jangan sampai anak-anak mudanya itu semua ke kota gitu. Harapan saya mereka juga ketika gagal di keterampilan utama, mereka bisa berhasil di keterampilan tambahan ini gitu. Kita adakan farming dengan menggunakan smart farming, kolaborasi dengan SBM ITB dan juga dengan Biops Agrotekno gitu untuk pengembangan smart farming ini. Kemudian juga ada ekskulnya massage gitu. Jadi ekskul massage juga sekarang kan juga profesi massage juga banyak tersebar di mana-mana gitu. Bahkan ada massage online dan lain sebagainya.
Nah itu selanjutnya di sore harinya acara bebas tuh mereka bisa olahraga karena kita memiliki berbagai sarana fasilitas olahraga, ada lapangan basket, futsal, ada lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, sepak bola, voli gitu. Jadi lengkap banyak ya. lengkap. Kemudian di sore hari mereka bisa sholat maghrib, kemudian makan malam, kemudian istirahat gitu. Wah, berarti terjadwal begitu ya dari Terjadwal, pagi gitu. sampai dengan malam. Mungkin ini juga salah satu bentuk apa ya, mereka agar belajar disiplin mungkin gitu melatih ya. kedisiplinan, betul. Karena kunci sukses itu salah satunya adalah disiplin. Disiplin, Betul. betul. Wah, berarti selain 5 keterampilan ada 2 Keterampilan tambahan ekstrakurikuler. ekskul, katakanlah Iya. ekskul. Berarti selain tadi ada menjahit, Iya. kemudian montir, Montir, tata boga, kemudian barista dan barber, gitu. sama 2 lagi ekstrakurikuler yaitu farming dan massage. betul. Wow. Seru banget ya teman-teman. Pasti menyenangkan sekali ya betul. ikut kegiatan di sana. Kemudian Bapak, kalau misalnya, jadi kan 6 bulan tuh ya 6 prosesnya bulan, itu. betul, ya. Mereka dididik, mereka dilatih, mereka diberikan berbagai macam bimbingan begitu. Betul. Nah, cukup tidak sih Pak untuk waktu 6 bulan itu Saya rasa cukup. menghasilkan? Jadi kita melihat alumni-alumni yang sudah kita sudah selesai mengikuti bimbingan, mereka benar-benar bisa bersaing dengan dengan tenaga-tenaga kerja dari tempat yang lain gitu. Bahkan kelebihannya yang kita berikan kepada mereka itu 60%-nya bimbingan fisik, bimbingan mental dan sosial gitu. Karena apa? Karena kita mengharapkan mereka itu memiliki attitude yang bagus gitu. Betul. Karena kesuksesan itu 80%-nya ditentukan oleh attitude gitu. 20%-nya baru kecerdasan intelektual gitu. Jadi mereka kita latih bagaimana kalau misalnya jadi karyawan, bagaimana memiliki attitude menghadapi customer dan lain sebagainya itu. Tuh berarti itu ya yang paling penting selain dari tadi keterampilan mungkin ya yang IQ diberikan gitu. IQ, tapi juga EQ-nya betul, perlu diterapkan. perlu tingkatkan. Baik, terus bagaimana gitu Bapak memastikan bahwa oke, ini anak setelah lulus 6 bulan oke dia sudah berhasil, atau mungkin kita memastikan bagaimana sih outputnya, apakah sesuai dengan harapan dari UPTD PPS GBR atau tidak gitu. Nah, jadi setelah mereka mengikuti bimbingan, mereka kan keluar. Nah, kita juga kan membuat ada aplikasi Simanja, Sistem Informasi Kemandirian Remaja. Nah, alumni itu kita masukin di aplikasi itu. Jadi kita lacak nanti keberadaan anak-anak itu di mana gitu. Tuh. Jadi saya inginnya anak-anak yang kita bina itu tidak ketika kita terima kemudian ketika keluar sudah kita lepas tanggung jawab, enggak. Justru kita akan lakukan monitoring dengan bimbingan lanjut. Nanti kita cek ketika ada anak-anak yang sudah kerja atau buka usaha, kita cek ke daerahnya apakah betul mereka sudah bisa mandiri gitu. Nanti kita bersama dengan para pekerja sosial melakukan monitoring gitu. Jadi kita memantau agar dan memastikan bahwa anak-anak yang kita bina itu memang bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Wow, berarti tidak dibiarkan dilepas begitu betul, saja ya, betul. tapi terus dipantau begitu ya Pak ya. Gitu. Tadi Bapak sempat menyebutkan aplikasi Simanja. Betul. Ya, jadi seperti apa itu cara gunanya begitu Pak? Nah, itu aplikasi Simanja sebenarnya bisa di-download di Play Store. Jadi itu untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman, bahkan juga bisa untuk pendaftaran sebenarnya nanti kita ada linknya untuk masuk melalui itu gitu. Boleh ya, Aplikasi nanti Simanja. dilihat di bawah sini, nanti kita gitu. kasih linknya. Jadi aplikasi itu juga untuk memonitor keberadaan alumninya gitu, di mana mereka ini sekarang gitu. Apakah mereka menjadi masalah sosial lagi, ataukah mereka sudah mandiri gitu. Jadi saya ingin pelayanan yang kita berikan itu tidak hanya sebatas output. Jadi anak-anak terima 100 pulang 100 udah selesai gitu. Saya ingin memastikan anak-anak yang kita bina itu benar-benar mereka bisa mandiri, kemudian juga kan outcome-nya misalnya mandiri, benefit bisa sampai menyentuh benefit dan impact-nya sampai mereka bisa mandiri, meningkat, kemudian juga meningkatnya kesejahteraan sosial yang akhirnya impact-nya akan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Barat gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti tujuan dari UPTD PPS GBR ini tuh hebat banget gitu, termasuk salah satunya adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Jawa Barat, betul. Kemudian Bapak bisa diceritakan tidak contoh-contoh sukses begitu dari alumni-alumni PPS GBR ini? Nah ya, jadi banyak sekali anak-anak kita yang sudah sukses. Beberapa di kita ada yang membuka usaha. Memang saya harapannya mereka itu ketika keluar tuh menjadi wirausaha. Jadi mereka membuka lapangan kerja. Tapi banyak juga memang di antara mereka yang menjadi karyawan gitu. Jadi ada satu alumni di kita yang menjadi asesor barista nasional gitu. Keren. Jadi lulusan kita jurusan barista, dia menjadi penguji barista tingkat nasional. Hebat. Dia mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wow, luar biasa Jadi ya. ternyata remaja ini meskipun mereka banyak keterbatasan, ketika kita berbina, kita dorong, kita berikan trust, kita berikan kepercayaan, mereka bisa gitu.
gitu, bahwa Tuhan itu tidak ada menciptakan orang sia-sia, pasti mereka memiliki skill, kompetensi gitu. Bagaimana kita di sini mengarahkan mereka memilih sesuai minat bakatnya gitu. Kita menggali potensi mereka dan mengarahkan mereka gitu. Kemudian mereka mengembangkan diri Mengembangkan mereka diri di sana gitu. dari seorang klien begitu ya, Ya. jurusan barista menjadi seorang Asesor asesor barista nasional. betul. hebat. Jadi kita ingin from zero to hero atau from nothing to something. To something, gitu. wes, from nothing to something. Kita dapat quotes bagus nih hari ini dari Pak Ari. Wah, Iya, terima gitu. kasih Pak Ari. Baik, mungkin teman-teman bisa dengar tadi ya dari awal bagaimana proses penerimaan, kemudian bagaimana pelayanan yang diberikan dari UPTD PPS GBR hingga seperti apa contoh sukses dari alumni PPS GBR. Wah, Ya. ini sangat menarik begitu ya, sangat seru banget. Benar-benar membuka hati kita begitu. Ternyata memang seperti yang kita sebutkan tadi, semua orang memiliki potensi Ya, begitu ya. semua orang memiliki kesempatan yang sama. Betul. Jadi sukses itu tidak hanya diraih oleh orang kaya saja, orang yang mampu saja. Siapapun bisa mendapatkan kesuksesan Mendapatkan itu. kesuksesan. Selama kita mau berjuang dan berusaha. Nah, salah satu perjuangannya adalah mau mengikuti bimbingan di kita gitu. Tuh, luar biasa sekali. Wah, seru banget ya. Pengennya sih lanjut lagi nih, masih banyak Ya, yang pengen betul. Sarah tanyain, tapi mungkin karena waktunya tidak memadai, begitu kami ucapkan terima kasih juga ya ke Bapak. Terima Ya, kasih sami-sami, banyak hatur ilmunya, nuhun, inspirasinya luar biasa sekali buat kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang nonton, pemirsa dari YouTube channel kami. Kami ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton. Nanti kita lanjut lagi, mungkin ketemu lagi sama Pak Ari ya. Oke, Mudah-mudahan siap. kita bisa ke sana. Nah, boleh nanti di mana bisa, lokasinya, Pak? nanti podcastnya bisa di sana di Lembang. Boleh ya? Lembang Di itu Lembang. apa ya? Daerah wisata gitu. Jadi kita serasa di Eropa seperti Weh, itu. seru tuh ya. Nanti kita ke Lembang untuk ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut dengan Pak Ari. Terima kasih banyak Bapak, Sama-sama, mudah-mudahan hatur sehat nuhun, selalu ya. iya, gitu. Baiklah, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Sekian podcast dari kami, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk lakukan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah, sampurasun.